Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bulan Ramadan, selain melaksanakan saum selama sebulan, kita juga diwajibkan untuk menunaikan atau membayar zakat fitrah, di mana zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang hidup pada bulan Ramadan. Zakat fitrah di samping sebagai suatu kewajiban, ternyata memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar, baik bagi kita yang menunaikannya maupun bagi mereka-mereka yang tergolong sebagai mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari sahabat Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shadaqatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan, dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan kotor dan keji, serta sebagai bahan pakan atau memberikan makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah tersebut sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, maka dinamakan zakat fitrah. Tetapi barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri selesai, maka itu termasuk sodako dari beberapa sodako yang lainnya. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di antara hikmah dan fungsi zakat fitrah yang pertama adalah tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau selama melaksanakan ibadah puasanya banyak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang keji, maka dengan ditunaikannya zakat fitrah itu akan membersihkan amalan-amalan atau perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, bahkan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makanan bagi orang-orang miskin. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri wa qala ugnuhum fi hadzal yaum, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan
untuk ditunaikannya zakat fitrah, sampai-sampai beliau mengatakan, ugnuhum, cukupilah orang-orang fakir dan miskin fi hadal yaum, pada hari ini, yaitu pada hari Idul Fitri. Jadi dengan zakat fitrah ini, di samping membersihkan ibadah saum kita dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, juga sungguh sangat luar biasa kita peduli dengan sesama, kita peduli dengan orang-orang yang sangat membutuhkan, sehingga pada hari raya Idul Fitri minimal kita mampu membahagiakan mereka. Apalagi kalau setelah Ramadan kita pun senantiasa peduli dan peka dan selalu membantu orang-orang yang perlu dibantu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai zakat fitrah ini atau zakatul fitri dalam hadisnya, ternyata bukan hanya sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan bukan hanya memberi makan bagi orang-orang yang miskin, tetapi ternyata lebih dari itu, zakat fitrah pun akan menyempurnakan ibadah saum seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Hafiz dikatakan bahwa saum Ramadan yang kita laksanakan apabila kita tidak menunaikan zakat fitrah, maka ibadah saum kita itu tidak akan diterima oleh Allah. Mu'allakun bainas sama'i wal ardi, akan tergantung antara langit dan bumi, dan yang akan mengangkatnya ke langit, yang akan menyempurnakannya adalah dengan zakatul fitrah. Saum Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi wala yurfa'u illa bi zakatil fitri. Ibadah saum Ramadan akan menggantung antara langit dan bumi, dan tidak ada yang mampu untuk mengangkatnya kecuali dengan ditunaikannya zakat fitri. Untuk itu, marilah kita sempurnakan ibadah saum kita dengan menunaikan dan mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan banyaknya keluarga kita masing-masing. Semoga ibadah saum kita menjadi sempurna dengan ditunaikannya zakat fitrah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.